Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dewi Lestari, NIM 2021010009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal dari penelitian saya, yaitu yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, Studi Putusan Nomor 46-Pitsus-2023-PN Wonogiri. Yang pertama, latar belakang. Ilmu kesehatan semakin berkembang dan berdampak besar pada masyarakat modern. Perkembangan ilmu ini membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan. Namun, seiring perkembangan zaman, hukum kesehatan ini masih kurang mendapatkan perhatian. Seiring berkembangnya zaman, banyak bermunculan tindak pidana di bidang kesehatan, salah satunya di bidang sediaan farmasi dan penjualan obat tanpa izin edar. Terdapat aturan yang mengatur penjualan, pengedaran obat-obatan, dan sediaan farmasi dari Departemen Kesehatan. Dengan adanya tindak pidana pengedaran farmasi obat tanpa izin edar dari Departemen Kesehatan yang dapat membahayakan konsumen dalam pandangan hukum sebagai suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sediaan farmasi yang beredar tanpa izin dari otoritas berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dapat menimbulkan resiko kesehatan yang besar bagi masyarakat karena kualitas, keamanan, dan efektivitasnya yang tidak terjamin. Produk farmasi yang tidak terdaftar ini sering kali diproduksi, diimpor, atau didistribusikan secara ilegal, dan banyak ditemukan di pasar gelap atau dijual secara daring tanpa pengawasan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan nomor 46-Pitsus-2023-PN Wonogiri. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaturan pengedaran sediaan farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan nomor 46-Pitsus-2023-PN Wonogiri. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan peredaran sediaan farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin melakukan kajian hukum lebih mendalam di bidang farmasi dan peredaran barang ilegal. Kemudian manfaat praktis yang pertama memberikan pemahaman mengenai penerapan sanksi pidana terhadap peredaran farmasi tanpa izin edar dalam putusan nomor 46-Pitsus-2023-PN Wonogiri. Yang kedua memberikan pemahaman terkait dengan pengaturan sediaan farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam memahami penerapan hukum terkait dengan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Yang keempat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi, regulasi, dan kebijakan yang mengatur tentang sediaan farmasi dan pengedaran obat ilegal. Kemudian, tinjauan mengenai tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dikenakan hukuman karena telah melanggar undang-undang. Strafbarvet adalah terjemahan dari kata tindak pidana yang biasanya disinonimkan dengan kata delik, yang berasal dari kata Latin delictum, dan merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang dapat
Hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan hukum, khususnya hukum pidana, perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinjauan mengenai pengedaran sediaan farmasi. Pengedaran merupakan setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Izin edar adalah izin yang diberikan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain malapraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin, dan transplantasi organ manusia. Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam, bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Kemudian, kemudian tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek kesehatan masyarakat di Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 197 menyebutkan tiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidanakan dengan dipenjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Kemudian tinjauan mengenai Pengadilan Negeri Wonogiri. Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai bagian dari Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan kehakiman dan bertugas menegakkan keadilan untuk memelihara hukum dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Tanggung jawab utama Pengadilan Negeri Kelas 1B Wonogiri adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kelas 1B Wonogiri bertugas membantu para pencari keadilan di lingkungan peradilan umum yang mengatur dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan undang-undang tanpa memandang latar belakang seseorang dan bekerja untuk menghilangkan hambatan-hambatan di jalan. Uji coba langsung cepat dan terjangkau dan berusaha mengatasi setiap hambatan untuk menghadirkan keadilan yang lugas, cepat, dan murah. Pengadilan Negeri Kelas 1B Wonogiri memiliki pemimpin seorang ketua yang didukung oleh wakil ketua dan hakim-hakim dalam melaksanakan pengawasan. Pengadilan Negeri Kelas 1B Wonogiri memiliki pemimpin seorang ketua yang didukung oleh wakil ketua dan hakim-hakim dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu, ketua yang dibantu wakil ketua dan hakim-hakim memiliki tugas serta tanggung jawab atas terlaksananya peradilan yang lancar, serta menjaga penggambaran dan kekuasaan yang atau wewenang pengadilan yang akan ditokong oleh pemimpin struktural atau pejabat peradilan lainnya. Panitera dan sekretariat merupakan satu kesatuan dengan tugas pokok dan tugas peradilan negeri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab panitera meliputi mengawasi proses pendaftaran, persidangan, pengambilan keputusan, dan eksekusi kasus, serta tanggung jawab kesekretariatan untuk infrastruktur dan peralatan. Para pejabat di Pengadilan Negeri Wonogiri memiliki unsur pemimpinan, unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan, dan unsur pelaksanaan umum, yaitu 1. Ketua dan Wakil Ketua. Ketua mengontrol bagaimana hakim-hakim memberikan tugas, bagaimana file kasus dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan kasus dikirim ke majelis hakim untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua, mengelola tanggung jawab dan perilaku hakim, panitera, atau sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta anggota lain dari perangkat administrasi peradilan di bawah lingkup mereka. Yang ketiga, menjamin bahwa keadilan diselenggarakan secara adil dan menyeluruh. Dan yang kedua yaitu majelis hakim. Tugas majelis hakim adalah melakukan pekerjaan kekuasaan kehakiman area hukumnya.
Yang ketiga, panitera atau sekretaris. Panitera bertanggung jawab menyelesaikan masalah administrasi di bidang teknis Pengadilan Negeri Wonogiri dan menugaskan tugas panitera muda kepada panitera muda, panitera pengganti, dan seluruh pelaksana. Panitera atau sekretaris dalam pengadilan negeri memiliki tugas atau tanggung jawab untuk menyelesaikan segala administrasi atau berkas yang ada pada pengadilan negeri. Yang keempat, yaitu wakil panitera, yang bertugas satu mendukung panitera dalam mempromosikan dan menyelesaikan masalah administratif perkara. Yang kedua, mendampingi hakim dengan membantu memantau dan mendokumentasikan bagaimana persidangan dilakukan. Menjalankan tugas panitera dalam ketidakhadirannya menyelesaikan segala bentuk tugas yang diberikan. Kemudian yang kelima, wakil sekretaris. Wakil dari panitera dan wakil dari sekretaris di dalam pengadilan negeri memiliki tugas untuk membantu kinerja dari panitera atau sekretaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah mengkoordinasi tanggung jawab dari Kepala Subbagian Umum, Personalia, dan juga pada bagian keuangan. Kemudian yang keenam yaitu panitera muda perdata. Tugasnya yang pertama yaitu mengamati dan mendokumentasikan persidangan untuk membantu hakim. Yang kedua, menangani bisnis menyatukan kasus, memelihara berkas-kasus yang aktif, dan masalah sipil terkait lainnya. Yang ketiga, mengamati dan mendokumentasikan persidangan untuk membantu hakim. Keempat, menangani bisnis, merencanakan bisnis, memelihara catatan litigasi yang sedang berlangsung, dan menangani urusan sipil lainnya. Yang kelima, memberikan nomor pendaftaran untuk setiap perkara yang diterima di kantor panitera perdata. Yang keenam, jika diminta memberikan penyelesaian keputusan kepada penggugat. Yang ketujuh, membuat berkas perkara untuk pemulihan kasasi atau banding. Yang kedelapan, mengirimkan berkas kasus yang tidak aktif ke panitera muda hukum. Kemudian yang ketujuh, panitera muda pidana. Panitera pidana di dalam pengadilan negeri adalah memberikan nomor registrasi yang masuk dalam perkara pidana. Panitera muda perdata dan panitera muda pidana juga memiliki tugas yang sama yaitu membuat banding, kasasi, dan peninjauan kembali berkas serta mengirimkan salinan putusan kepada jaksa penuntut, terdakwa, dan lembaga pemasyarakatan jika terdakwa di penjara. Yang kedelapan yaitu panitera muda hukum, yaitu bertugas satu mengamati dan mendokumentasikan atau mencatat persidangan untuk membantu hakim. Yang kedua, menyusun laporan masalah, menyajikan statistik masalah, mengevaluasi data, memelihara arsip file masalah, dan melakukan kegiatan tambahan yang ditugaskan sesuai dengan keadaan. Yang kesembilan yaitu panitera pengganti. Bertugas membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan atau penetapan berdasarkan naskah konsep putusan atau penetapan hakim atau ketua majelis. Yang ke-10 yaitu jurusita atau jurusita pengganti. Bertugas mematuhi peraturan semua arahan dari panitera, ketua sidang, dan ketua pengadilan. Yang kedua, melaksanakan pemanggilan sesuai dengan petunjuk hakim atau ketua pengadilan. Yang ketiga, mengumumkan putusan pengadilan dengan menyebarluaskan teguran keberatan dan pemberitahuan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Yang keempat, ketika melakukan perebutan atau pengambilan tanah, patuhi arahan Ketua Mahkamah Agung dan perhatikan baik-baik penempatan garis properti dan dokumen resmi. Yang kelima, dalam hal terjadi perampasan sebidang tanah, membuat berita acara perampasan dan menyampaikannya kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk BPN di lingkungan sekitar. Jurusita atau jurusita pengganti memiliki tugas untuk mematuhi semua arahan dari panitera, ketua pengadilan, ketua sidang, dan hakim untuk melakukan pengumuman putusan dari pengadilan untuk menyebarluaskan segala pemberitahuan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Yang ke-11 yaitu subbagian umum. Subbagian umum pada pengadilan negeri bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara seluruh inventaris yang ada pada pengadilan negeri dan juga mengatur dan mengkoordinir bagian keamanan dan kebersihan gedung dan halaman kantor pengadilan negeri. Yang ke-12 yaitu subbagian kepegawaian. Subbagian kepegawaian dalam pengadilan negeri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, menyiapkan, dan menyusun dan mengusulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan para pegawai yang ada di dalam pengadilan negeri. Subbagian kepegawaian juga bertugas untuk membuat surat keputusan atau SK untuk menaikkan gaji dari para pegawai dan surat pernyataan pegawai yang menyatakan masih bekerja. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu subbagian keuangan. Subbagian keuangan bertanggung jawab untuk melakukan rencana anggaran dana yang akan digunakan untuk tahun yang akan datang.
membuat laporan keuangan, dan mengawasi atau memantau catatan keluar masuknya uang dari pengadilan negeri. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian, satu jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Tinjauan yuridis normatif adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, berbagai literatur terkait untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis normatif berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti putusan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan pendapat para ahli hukum. Kemudian yang kedua yaitu sifat penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini sering digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan perundang-undangan, kasus hukum, atau praktik hukum tertentu. Kemudian yang ketiga, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. Yang keempat, jenis data. Data kualitatif adalah data yang berwujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka atau open-ended naratif. Data ini bersifat dikumpulkan melalui teks, gambar, audio, hingga video. Data kualitatif biasa juga disebut dengan data kategorikal. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah hal utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi dokumentasi. Dokumen merupakan kumpulan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dokumen tersebut bisa berupa dokumen tertulis, gambar, video, rekaman video, atau arsip lainnya yang mengandung informasi penting bagi penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, studi literatur. Studi literatur digunakan menulis dalam penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi atau deskriptif, disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung di balik tampak atau interpretif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisis atau analisa yang dilakukan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul berdasarkan data tersebut. Proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian sistematika penulisan skripsi, yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari A. Judul penelitian, B. Latar belakang masalah, C. Perumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian, F. Landasan teori, dan G. Metode penelitian. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka mengenai pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang terdiri dari A. Tinjauan mengenai tindak pidana, pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, dan unsur tindak pidana. Kemudian yang B. Pengertian sediaan farmasi,
yang terdiri dari A. Regulasi pengedaran sediaan farmasi, B. Tindak pidana pengedaran farmasi tanpa izin edar dalam UU Nomor 36 Tahun 2009, kemudian yang C. Faktor tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian yang C yaitu mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang terdiri dari A. Tugas dan fungsi BPOM, B. Kerangka hukum dan yang mengatur BPOM, C. Landasan hukum penyidik pegawai negeri sipil BPOM, kemudian yang D. Pengawasan BPOM terhadap sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian yang bab 3 penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdiri dari A. Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, B. Perbedaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kemudian bab 4 tinjauan yuridis tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar studi putusan nomor 46 garing Pitsus garing 2023 garing PN Wonogiri yang terdiri dari A. Penerapan sanksi terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian yang B. Pengaturan mengenai peredaran farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian yang terakhir, bab 5 yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.